Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa kathratal halifi fil bai'i fa innahu yunafiqu thumma yamhaq. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq fa innaka khairul fatihin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita memulai hari dengan menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Mari kita mengawali hari dengan menjadi hamba-hamba Allah pilihan, karena di dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah al-hammadun. Di antara hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba-hamba yang banyak memuji kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah. Maka mari kita awali pagi subuh ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga syukur yang kita ucapkan di pagi hari ini menuntun hadirnya banyak keberkahan di sepanjang hari yang akan kita jalani nantinya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang junjungan, seorang tauladan yang di sebagian kaum muslimin hari ini hanya beryuforia untuk mengaku mencintai beliau pada momen-momen tertentu, tapi melupakan kecintaan kepada beliau di dalam aktivitas kesehariannya. Betapa bulan Maulid yang baru saja kita lewati menjadi euforia tersendiri di dalam pengakuan kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Banyak perayaan, banyak melantunkan salawat dan lain sebagainya, tetapi ketika bulan Maulid atau Rabiul Awal habis, selesai prosesinya, kadang hilang esensinya. Maka mari kita tunjukkan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mari kita memperbanyak salawat kepada beliau, dan yang kedua, mari kita praktekkan apa yang telah beliau ajarkan, apa yang telah Rasulullah sampaikan di dalam hadis-hadisnya, yang tentunya kalau itu kita praktekkan di dalam keseharian kita, maka pasti akan menuntun kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hari ini tanggal berapa Pak? 30. Hari ini tanggal 30. Kemarin saya nanya ke ini saudara saya di pojokan, saya bahas apa ya Mas? Pekan kelima itu bingung Pak biasanya, ini bahas apa gitu. Qadarullah kemarin tanggal 28 ada satu momentum yang banyak menjadi refleksi bagi kaum muslimin di Indonesia, bahwa tanggal 28 Oktober adalah momentum peringatan Sumpah Pemuda gitu Pak ya. Insya Allah yang di masjid ini muda semua ya, kecuali yang sudah tua nggih. Sumpah Pemuda gitu, refleksinya merefleksikan Sumpah Pemuda, Masya Allah. Jumat kemarin saya pribadi juga kaget di masjid tempat saya, masjidnya agak kecil Pak, gede sedikit dari ini. Yang khatib ternyata tamu dari luar, sekarang jadi ketua DPRD-nya Karanganyar kalau tidak salah beliau.
Beliau mengisi tentang Sumpah Pemuda yang Masya Allah, beliau mengingatkan bahwa harusnya seorang muslim itu walaupun umurnya sudah tua tapi jiwanya masih harus tetap muda. Jiwa untuk berjuang di jalan Allah, jiwa untuk serius dalam beribadah kepada Allah. Tua hanya angka. Tua hanya angka. Rasulullah SAW pun ketika mulai diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun sampai usia 60 tahun beliau sudah melaksanakan kurang lebih 20 peperangan. Kita bayangkan kalau peperangan pada masa itu di medan yang seperti itu tentunya effortnya besar sekali. Jadi bisa jadi usia hanya angka saja tetapi semangat muda itu tetap membara. Lantas apa yang perlu kita bahas? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya kiprah seorang pemuda, bahwa di dalam momentum Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928, tanggalnya juga 28 Oktober kebetulan, ada satu tokoh yang membacakan teks Sumpah Pemudanya. Beliau masih muda, umurnya 28 tahun, Pak Sugondo Joyo Puspito itu ya, 28 tahun. Tapi beliau sudah menjadi pionir untuk membacakan satu ikrar yang mempersatukan umat gitu. Muslim, dan itu dibacakan. Dan itu terngiang bagi kita sampai sekarang. Maka betapa Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada kiprah para pemuda. Sehingga paling tidak mari kita kembali melihat hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyampaikan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, pada waktu mahsyar. Di mahsyar nanti ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tiada naungan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 7 itu, hadirin sekalian, Rasulullah menyebutkan secara khusus tentang pemuda 2 kali. Wasyabun nasa'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia hidup tumbuh di dalam beribadah kepada Allah, seorang pemuda yang dia hidup tumbuh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ada satu lagi, wasyabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seorang pemuda yang hatinya terikat kuat kepada masjid. Imam An-Nawawi menjelaskan, mengomentari hadis ini dengan mengatakan kenapa pemuda dikhususkan. Kenapa pemuda dikhususkan? Yang pertama, pemuda dikhususkan sebutannya oleh Rasulullah menjadi satu dari 7 golongan ini ketika disebutkan wasyabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, karena jiwa muda itu jiwa yang sedang bergejolak, jiwa yang sedang mencari jati dirinya, maka dia adalah jiwa yang sangat rentan untuk digoda dengan bisikan syahwat dan syubhat. Fitnah terbesar kaum muslimin hari ini adalah fitnah syahwat dan syubhat. Maka jiwa muda itu jiwa yang sangat rentan. Betapa hari ini Masya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ada anak-anak, paling tidak pangapunten, ini anak-anak Tirtamaya nggak ada yang HP-nya miring ya, HP-nya lurus semua ya di sini ya. Ini kalau sudah HP-nya miring ini bisa melupakan waktu sholat. Di tempat saya, di masjid tempat saya itu Bapak Ibu, Masya Allah, Alhamdulillah masjidnya makmur. Jamaah subuh sama jamaah maghrib tidak beda Pak. Betul, tidak beda. Indikasinya di situ. Jamaah maghrib itu tidak beda dengan jamaah subuh, stabil. Dan masjid memberikan fasilitas full kepada pemudanya untuk beraktivitas, disupport. Salah satunya dari dulu awal-awal itu dipasang wifi. Tapi dengan satu syarat saja, silahkan beraktivitas di masjid, tidak ada blokir-blokiran, Masya Allah. Di situ disepakati tidak ada blokir-blokiran. Sebagian masjid buka gratis wifi, diblokir beberapa situs tertentu, di situ tidak. Silahkan beraktivitas sepenuhnya di masjid, tidak ada blokir-blokiran, dengan satu syarat, kalau sudah adzan, sholat. Mengikat. Kita kembali, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pemuda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah berarti dari
mudanya, dari kecilnya dia terdidik untuk memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala di tengah gempuran berbagai macam fitnah, syahwat dan syubhat. Maka betul-betul menjadi pemuda pilihan yang akhirnya dianugerahi naungan nanti pada hari kiamat. Yang kedua, bagaimana dengan hadis golongan berikutnya, yaitu wasyabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka jemaah sekalian, kita sama-sama menyadari kalau sudah tua ke masjid, biasa enggak Pak? Sudah waktunya Pak ya? Sudah tidak waktunya jalan ke sana kemari kan? Memprioritaskan waktu karena sudah menyadari makna hidup gitu. Harus mendekat kepada Allah. Itu kalau sudah mohon maaf sudah tua, sudah seharusnya, bukan hanya sewajarnya tapi sudah seharusnya. Tapi kalau ada anak muda yang dia hatinya terikat dengan masjid, maka orientasi hidupnya itu adalah di dalam kebaikan, sehingga dipuji oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini. Maka mari harusnya kita hidupkan masjid-masjid kita dengan generasi-generasi muda. Pangapunten, kita nggak pernah tahu sisa umur kita. Yang tua pasti akan digantikan oleh generasi berikutnya. Kalau masjid sepi dengan generasi muda, lantas nanti siapa yang akan memakmurkan masjid? Padahal di dalam hadis yang sahih yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Allah bertanya kepada para malaikatnya, aina jirani, wahai para malaikat, mana tetanggaku? Yang pertanyaan ini membuat malaikat bingung, sehingga saking bingungnya malaikat ditanya oleh Allah, wahai malaikat, mana tetangga-tetanggaku? Maka malaikat balik bertanya kepada Allah, wa man yambaghi an yujawiruka, ya Allah, lantas siapa yang pantas menjadi tetanggamu ya Allah? Kalau Allah aja nanya kepada para malaikat, mana tetanggaku? Malaikat ini makhluk paling taat Pak. Kita sama-sama sepakat, malaikat itu tidak ada dosanya, taat terus, stabil aja keimanannya gitu kan. Itu Allah masih bertanya kepada mereka, mana tetanggaku? Lantas siapa yang lebih baik ibadahnya daripada malaikat itu kan gitu. Maka malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, wahai Allah, wa man yambaghi an yujawiruka, terus siapa yang layak menjadi tetanggamu? Maka di dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada para malaikatnya, aina ummarul masajid, mana itu orang-orang yang semasa hidupnya memakmurkan masjid. Tidak ada pengecualian. Tidak hanya bapak-bapak takmir, tidak hanya ibu-ibu pengurus pengajian, tetapi aina ummarul masajid, mana itu pemakmur masjid? Jamaahnya, pengurus takmirnya, yang nyapu, yang mempersiapkan segala sesuatu ubur rampe masjid, itu ummarul masajid. Itu dipuji Allah menjadi jironi, tetangganya Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga ini menjadi juga peringatan bagi kami pribadi dan hadirin sekalian. Mari kita hidupkan lagi Masjid Ar-Raudhah ini dengan celotehan anak-anak kecil, dengan kegiatan bagi para remaja dan semua pihak. Semoga dengan sinergi ini bisa menghidupkan ruh orientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sayangnya, ada sayangnya, malam ini tadi ada tragedi yang pangapunten, saya tidak tahu panjenengan sudah ngupdate sosmed atau belum. Malam ini tadi ada tragedi yang menewaskan lebih dari 120 orang. Bahkan update tadi sebelum saya berangkat subuh ke sini tadi saya buka, sudah naik jadi 149 orang meninggal dalam satu tempat. Lebih dari 100 orang cedera, tapi tidak di Indonesia. Tragedi di Itaewon. Itaewon itu di Korsel, Korea Selatan. Mereka berkumpul untuk merayakan perayaan Halloween, Pak. Halloween Disaster sekarang judulnya itu, Halloween Disaster di Itaewon, Korea Selatan gitu. Sebagian menyebutkan di Seoul ya. 120 orang yang sudah valid, data tambahnya 149 tadi belum terverifikasi. Kalau panjenengan nanti pulang silahkan lihat videonya, itu tergencet satu sama lain. Mohon maaf, kalau Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan itu karena mereka berdesak-desakan nggak bisa keluar, nggak ada jalan untuk keluar, betul gitu. Masya Allah, saya waktu peristiwa Kanjuruhan itu merinding betul karena saya pernah di sana. Dulu zaman saya masih ke sana kemari, saya pernah nonton di sana Pak, di stadion itu gitu. Dan masih sama kondisinya itu.
Itu karena pintunya terkunci. Waliyadzubillah, kita tidak mencari siapa salah siapa benar ya. Itu pintunya terkunci, desak-desakannya mau keluar gitu. Kalau ini posisinya itu di jalan, lajur, tapi saking berdesak-desakan bertemu, tergencet satu sama lain, itu sampai nggak bisa dilepas gitu. Dan paling banyak pemuda, Pak. Bahkan dari Indonesia itu banyak yang berangkat ke sana untuk merayakan Halloween di sana. Karena di Indonesia tidak semeriah itu. Dan akhirnya disaster kan. Gencet-gencetan satu sama lain, waliyadzubillah. Maka saya ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian, ketika Rasulullah SAW bersabda, man asya alaihi mata alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sebuah kebiasaan, maka dia akan diwafatkan dengan kebiasaan itu. Maka mari kita jaga supaya kita terus berada di dalam kebaikan, terus dalam amal soleh. Semoga kalau pas kita nanti diambil nyawanya oleh Allah dalam keadaan beramal soleh. Waliyadzubillah, kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dan keluarga kita dijauhkan. Kalau itu yang meninggal adalah seorang muslim, bagaimana hukumnya Pak? Terus muslim meninggal dalam posisi merayakan Halloween, gencet-gencetan di sana, terus gimana itu? Hujahnya apa di hadapan Allah? Dan kebanyakan pemuda di situ. Saya tadi mau pas buka, bangun tidur, udah prepare buka HP saya ini, sosmednya ada notisnya itu keluar, loh kok ada disaster lagi? Saya pikir masih beritakan juruan, ternyata berita di situ, masya Allah. Maka menjadi PR bagi kita semua, mari kita bentengi generasi muda kita untuk menjadi generasi yang selalu berada di dalam rel kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nasihat Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, kalau kamu sudah mendapati al-haq, kalau kita semua sudah mendapati al-haq, maka tugas kita berjalan di atas al-haq itu, bahkan walaupun harus merangkak sekalipun, tapi terus berada di atas al-haq, sehingga kita meninggal nanti di atas al-haq ini. Enggak penting kita jadi juaranya, enggak penting kita jadi yang nomor satunya, karena itu yang Allah tidak meminta itu kepada kita, tapi Allah meminta kita untuk terus berada di dalam al-haqnya. Ayat yang tadi saya bacakan yang sering dijadikan wasiat oleh para khatib misalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ghayahnya, tujuan utamanya kita menjaga keimanan sampai ajal menjemput saja. Perkara jadi juara itu urusannya Allah Subhanahu wa taala, karena kadar takwa itu Allah yang tahu. Seberapa ikhlas kita. Terkadang ada orang yang kelihatannya soleh, masya Allah, bajunya gamis, bajunya putih, jenggotnya tebal. Belum tentu orang dengan zahir seperti ini di hadapan Allah lebih mulia dari orang yang pakaiannya compang-camping. Disitulah rahasia takwa, bukan dari pakaian, bukan dari tutur kata, tetapi apa yang ada di dalam hati. Maka ini pekerjaan ikhlas, pekerjaan yang teramat sangat berat, maka mari kita jaga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul mari kita jaga generasi muda kita jaga keberlangsungan keislaman kita. Semoga kita juga berdoa kita diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Taib, yang selanjutnya pengen kami bahas, izinkan kami menyampaikan kalau tadi menyinggung sedikit dengan sumpah pemuda, ada sumpahnya Pak ya. Kira-kira dari jamaah sholat subuh hari ini ada yang belum pernah bersumpah? Atau ada yang sudah pernah disumpah? Di Indonesia ini menjadi ironi Pak ya. Menjadi ironi. Kitab suci dijadikan alat untuk sumpah. Itu pun tidak ditakuti. Betul Pak? Satu, mohon maaf ini pribadi, ini penilaian saya ya. Penggunaannya sudah salah. Yang kedua, menjalankannya lebih salah gitu. Mereka disumpah di bawah kitab sucinya,
Kan begitu kan, sumpah itu. Kemudian mereka tidak amanah menjalankan jabatannya. Berapa banyak itu nanti dosanya? Maka pertanyaannya, kita pernah bersumpah Pak? Bersumpah atas nama Allah? Bersumpah atas nama selain Allah? Sudah pernah? Pertanyaan berikutnya, dipenuhi atau tidak sumpahnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Ibnu Majah, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat itu jatuh dari ranjangnya. Di dalam satu riwayat adalah pahanya, bagian pahanya mengenai ujung ranjang, dipan lah. Dalam riwayat yang lain betisnya, memar Pak, membuat beliau sulit berdiri. Maka kemudian setelah peristiwa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama 1 bulan. Untuk tidak mendatangi istrinya selama 1 bulan. Maka di dalam prosesnya melihat Rasulullah sakit, para sahabat menjenguk. Kemudian ketika para sahabat menjenguk ini, datang waktu sholat. Kemudian ketika datang waktu sholat, akhirnya mereka sholat berjamaah diimami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bedanya dalam peristiwa ini Rasulullah mengimami dalam kondisi duduk karena antara betisnya atau pahanya ini rawinya bingung. Di dalam riwayat disampaikan perawinya bingung, ini yang betul betisnya atau pahanya, tapi antara keduanya, anggota kakinya Rasulullah yang memar itu, bengkak itu membuat beliau tidak mampu berdiri, maka beliau sholat dalam kondisi duduk. Para sahabat sholat di belakangnya berdiri. Maka peristiwa ini akhirnya memunculkan satu hadis yang menjadi sandaran ahkam, bahwa ketika setelah salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Wahai para sahabatku, sesungguhnya imam, seorang imam itu diangkat untuk diikuti. Fa'idha sajada fasjudu. Kalau imamnya sujud, sujudlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Kalau imamnya rukuk, rukuklah kalian. Wa idza shalla jalisan, kalau imamnya salat dalam kondisi duduk, fasallu julusan ajma'in, maka kalian harus ikut duduk. Maka para ulama bersepakat gerakan salat yang dilakukan oleh makmum itu harus mengiringi gerakan salatnya imam. Sehingga kalau ada makmum ketinggalan gerakan salatnya imam lebih dari 1, salatnya batal. Imamnya sudah rukuk, dia belum rukuk, imamnya sudah i'tidal, rukuknya sudah selesai, imam sudah i'tidal sempurna, dia masih belum rukuk, wallahualam bishawab, setahu saya batal salatnya. Tapi kalau imamnya sudah rukuk, dia belum rukuk, imamnya memulai pergerakan, selesai rukuknya baru mau berdiri dia rukuk, ini masih dapat 1 rukun, jadi belum ketinggalan 1 rukun, itu belum batal. Tetapi kalau ketinggalan 1 rukun secara sempurna, wallahualam bishawab, yang kami pahami batal. Imam sudah rukuk, dia belum rukuk, imam sudah sami Allahu liman hamidah sempurna, dia masih belum rukuk, batal salatnya. Karena imam harus diikuti. Kalau bacaannya belum selesai gimana? Tidak masalah. Karena bacaannya makmum itu sebagaimana bacaan imam. Al-Fatihahnya belum selesai, enggak ada masalah. Salatnya makmum ditanggung oleh imam. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau imamnya duduk, makmumnya harus ikut duduk salatnya. Gitu ya. Nah, di dalam sumpah ini, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, sanadnya hasan, itu Rasulullah bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama 1 bulan. Pada hari ke-29, malam ke-30, jadi 29 sudah tutup, malam ke-30, itu Rasulullah mendatangi Ibunda Aisyah. Maka kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau telah bersumpah untuk tidak mendatangi kami selama 1 bulan? Ini baru malam ke-30, kenapa Anda datang?
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa bulan secara hijriyah itu ada yang bilangannya 29, kan 29 sama 30. Kalau Masehi 30 dan 31. Maka Rasulullah mengisyaratkan itu. Akhirnya beliau sudah mendatangi istrinya. Tetapi yang perlu kita catat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita beliau konsekuen dengan sumpahnya. Konsekuen betul. Seorang muslim itu yang dipegang adalah kata-katanya. Sehingga di dalam ilmu hadis itu disepakati. Sahabatnya Rasulullah itu semuanya dihukumi dengan rijalun audulun. Laki-laki, para laki-laki yang sifatnya adil. Kalau adil itu berarti ucapannya bisa diterima, dijadikan jalur periwayatan yang sahih. Adil kenapa? Karena mereka nggak main-main dengan ucapannya, nggak banyak sumpah, nggak banyak sumpah serapah, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Mereka mengucapkan apa yang mengucapkan dengan konsekuen betul. Kalau mereka sudah mengatakan A. Kenapa? Karena mereka tidak mengucapkan kecuali hal yang baik. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa dahsyat apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Jahsh ketika di dalam ma'rakati Uhud, di dalam peristiwa perang Uhud. Abdullah bin Jahsh ketika perang Uhud itu dia ngobrol sama Sa'ad bin Abi Waqqas, insyaallah. Mereka berdua ngobrol, Abdullah bin Jahsh bertanya kepada Sa'ad, "Wahai Sa'ad, apa pengharapanmu? Apa yang kamu inginkan dengan perang ini?" Maka Sa'ad mengatakan, "Demi Allah, aku berharap semoga Allah pertemukan aku dengan musuh yang kuat. Lantas aku berperang dengan dia dan aku bisa mengalahkan dia," kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka diaminkan itu, sumpah dan doanya Sa'ad diaminkan oleh Abdullah bin Jahsh. Kemudian Sa'ad bertanya, "Lantas engkau, wahai saudaraku, apa yang engkau inginkan?" Maka Abdullah bin Jahsh mengatakan, "Demi Allah, aku berharap di dalam perang ini semoga Allah mempertemukan aku dengan lelaki gagah perkasa yang aku berusaha membunuh dia, dia berusaha membunuhku, dan akhirnya kami berdua terbunuh, sama-sama terbunuh dalam kondisi dia memotong hidung dan telingaku. Supaya nanti ketika aku menghadap Allah, kemudian Allah bertanya, 'Di mana hidung dan telingamu, wahai fulan?' Aku bisa menjawab, 'Ya Allah, hidung dan telingaku terpotong ketika memperjuangkan agamamu.'" Lantas apa yang terjadi? Abdullah bin Jahsh akhirnya berperang di dalam perang Uhud dengan gagah berani, yang di akhir hari di perang Uhud. Perang Uhud kan tidak ada yang menang, Pak ya? Betul ya, tidak ada yang menang ya? Kita salah kadang melihat. Kita salah mendengar bahwa yang menang Rasulullah dengan para sahabat itu menang ketika perang Badar, tapi kalah ketika perang Uhud. Itu salah, Pak. Rasulullah dan para sahabat menang perang Badar, tetapi di perang Uhud tidak ada pemenang. Karena ketika mereka mengklaim, kafir Quraisy waktu itu mengklaim sudah membunuh Rasulullah, ternyata yang terbunuh adalah Mus'ab bin Umair, karena mirip sekali dengan Rasulullah. Dan Rasulullah waktu itu sedang bersimbah darah kan gitu. Sedang ditolong oleh Tolhah, yang mana Tolhah menjadi benteng Rasulullah, luka luka di tubuhnya lebih dari 70 kan itu. Kemudian bisa mengevakuasi Rasulullah. Rasulullah masih hidup. Kemudian orang kafir Quraisy juga mundur. Pasukannya Nabi Muhammad, kaum muslimin juga mundur kan. Sehingga di dalam riwayat waktu itu setelah pulang ke Madinah masih luka-luka, Rasulullah memobilisasi lagi, ayo kita kejar, karena kalau kita diam kita yang disikat gitu. Jadi nggak ada pemenang di dalam perang Uhud. Kita kembali, Abdullah bin Jahsh pada akhir hari itu dicari di barisan yang masih hidup, tidak ada. Saat yang mencari, nggak ada. Maka akhirnya dicari di barisan yang sudah meninggal, dan di akhir hari itu betul-betul didapati Abdullah bin Jahsh itu terpotong hidung dan telinganya, tepat seperti sumpah dan doa yang dia ucapkan. Sehingga ini menjadi bagian dari asbab turunnya ayat. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa mereka konsekuen betul dengan sumpahnya, dengan apa yang mereka ucapkan, karena
mereka tidak berkata-kata kecuali dengan perkataan yang hak. Belum lagi kita mendengar sumpah yang Masya Allah bikin merinding. Sumpahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam, pemuda 17 tahun, memilih masuk Islam, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimusuhi oleh ibunya. Ketika ibunya tahu saat masuk Islam, ibunya memboikot. Boikotnya tidak mau makan, tidak mau minum. Dia bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, kamu tinggalkan agama Muhammad, balik kepada ajaran nenek moyangmu, atau kalau kamu ninggalkan, aku nggak mau makan, nggak mau minum. Ditunggu 1 hari, Sa'ad diam saja. 2 hari diam saja. 3 hari, di dalam riwayat saya membaca ada yang sampai 7 hari, ada yang sampai 15 hari, tetapi tidak sampai segitu memang. Ibunya masih nggak mau makan, nggak mau minum. Masya Allah, ini yang dahsyat. Saat mendekati ibunya, membawakan makanan, kemudian saat mengatakan, wallahi ya ummah, demi Allah wahai ibuku, demi Allah wahai ibuku, lau anna laki mi'ata nafsin, wahai ibu, kalau kamu punya 100 nyawa pun, fakharajat minka wahidatan, kemudian dicabut satu persatu nyawamu oleh Allah, ma taraktu dini hadza, aku enggak akan pernah ninggalkan agamaku ini wahai ibuku, demi Allah, kata dia. Konsekuensi keimanannya Sa'ad dan sumpahnya Sa'ad itu membuat dia harus bersiap-siap kehilangan ibunya. Tapi dia bersumpah atas nama Allah. Kenapa? Ini bukti keseriusan. Nek sumpah kita tenanan gitu maksudnya. Kalau sumpah itu tenanan, karena sumpah itu efeknya besar, apalagi bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, harusnya sebagai seorang muslim kita tidak banyak mengobrol sumpah. Tidak perlu mengobrol sumpah. Karena sekali kita mengucap sumpah demi Allah dengan penuh keyakinan, maka hukum sumpah berlaku. Al-yamin namanya. Atau al-half, sama. Itu hukum sumpahnya berlaku, harus dipenuhi. Apalagi sumpah itu adalah isinya kebaikan. Beda halnya dia bersumpah atas nama Allah, kalau isinya keburukan, itu dianggap al-half al-kadhib, sumpah yang dusta. Maka itu selesai, memang tidak boleh dilaksanakan, hukumnya haram dan harus dikafarai. Tapi kalau ini sumpah dalam kebaikan, dia sudah menyebut nama Allah, itu hukum yamin, hukum bersumpahnya berlaku. Sehingga kalau isi sumpahnya tidak dilakukan, mereka harus menggugurkan dengan cara membayar kafarah. Makanya saya tadi tanya Bapak Ibu sekalian, pernah bersumpah atau tidak? Kalau sudah pernah bersumpah misalkan atas nama Allah lagi gitu kan, sumpah yang tidak atas nama Allah selesai, tidak dihukumi. Tapi sumpah yang memakai nama Allah gitu, sudah atau belum? Kalau sudah, pertanyaan berikutnya, dilaksanakan atau tidak? Kalau tidak dilaksanakan maka hukumnya berlaku, harus digugurkan itu, karena kalau tidak itu menjadi dosa yang mengikat dia di hadapan Allah. Maka ada kafaratul yamin, ada penggugur yang harus dia tunaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadzu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Allah tidak menganggap sumpah serapah, mohon maaf, sumpah serapah, sumpah-sumpah yang kita lakukan tanpa maksud, sumpah yang sudah menjadi kebiasaan, itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak dianggap, ini tidak jatuh kepada dosa kalau tidak dilaksanakan. Walaki yu'akhidukum bima aqadtumul ainam, tetapi yang dianggap Allah menjadi hukumnya jatuh itu sumpah yang serius, sumpah sing tenanan.
atas nama Allah tentunya. Kalau sumpah ini yang serius ini tidak dilaksanakan, maka dia harus dikafaratuhi. Fakafaratuhu. Bagaimana cara mengkafaroi? Menggugurkan tanggungannya. Maka yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin dengan menu yang biasa dia makan. Standarnya menu yang biasa dia makan. Kalau makan sehari-hari misalkan dikasih kursnya hari ini 1 kali makan 30.000, ya sudah. 10 orang miskin dikali porsi makan dia. Atau kalau tidak, memberi pakaian kepada seluruh orang miskin. Atau kalau tidak, membebaskan seorang budak. Kalau poin pertama tidak bisa, poin kedua juga tidak punya, poin ketiga tidak mampu gitu, memberi makan 10 orang miskin tidak bisa. Karena dia sendiri miskin misalnya. Memberi baju, pakaian kepada seorang miskin, apalagi gitu kan. Gue beli makan aja susah, apalagi memberi baju. Apatah lagi membebaskan budak. Sekarang sudah tidak ada budak. Maka ada opsi keempat. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati urutan nomor 1, 2, 3 tadi, fasyamu salasati ayyam, maka menggugurkan sumpahnya dengan puasa sebanyak 3 hari berturut-turut. Kafaratul yamin namanya, menggugurkan sumpah. Kata Allah, dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Itulah penggugur sumpah kalian kalau kalian bersumpah. Tapi Allah wanti-wanti, wahfadzu aimanakum, jagalah sumpah kalian. Oh, jangan mudah-mudah bersumpah. Tadi kita sampaikan di awal ayat ini Allah berfirman tidak menganggap laghul yamin, tidak menganggap sumpah serapah atau sumpah yang menjadi kebiasaan itu tidak dianggap dosa oleh Allah. Tetapi sumpah serapah itu, sumpah yang dilakukan dengan sering itu menjadi salah satu ciri kemunafikan. Rasulullah tadi di dalam hadis yang saya bacakan di muqaddimah, beliau bersabda, iyyakum wa kathratal halifi fil bait. Hati-hati kalau kalian jangan banyak-banyak bersumpah di dalam jual beli. Pedagang itu banyak bersumpah enggak, Pak? Yang profesinya pedagang banyak bersumpah, Pak? Ya Mas, dibeli, ini tadi sudah ditawar loh. Bohong kan? Ini sudah ditawar loh 50.000, saya kasih ke jenengan 40.000 saja. Padahal tidak ada yang nawar. Tenan nih Pak, tenan. Demi Allah. Tenan demi Allah sebagainya. Maka Rasulullah mengingatkan di dalam hadis ini, iyyakum, jauhilah oleh kalian banyak bersumpah di dalam jual beli. Apalagi sumpahnya bohong. Sumpah yang tidak bohong saja itu disuruh ngurangi, apalagi sumpahnya sumpah palsu. Kalau sumpah palsu jatuhnya sudah dosa. Kalau sumpah yang benar tapi dia banyak-banyak bersumpah dalam ini sumpah yang benar loh ya, bukan sumpah yang bohong, ini sumpah yang benar. Benar Mas, demi Allah tadi sudah ditawar Mas, demi Allah Mas, demi Allah, banyak sumpah. Maka kata Rasulullah, fa innahu yunafiq, banyak bersumpah atas nama Allah walaupun sumpahnya benar, itu yunafiq. Ada 2 makna. Yunafik yang pertama itu mewariskan kenifakan di dalam hati. Mewariskan kenifakan, kemunafikan. Tapi yang kedua yunafik di sini adalah biar barangnya cepat laku memang. Tapi kata Rasulullah, setelah yunafik, kata Rasulullah, tsumma yamhaq, banyak bersumpah atas nama Allah di dalam jual beli walaupun sumpahnya itu benar, itu betul-betul mungkin bisa membuat barang dagangannya laku. Tetapi kata Rasulullah diancam yamhaq, walaupun barang dagangnya laku karena banyak bersumpah tadi, sumpah yang tidak perlu sejatinya, maka yamhaq kata Rasulullah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi adalah menghilangkan keberkahan. Banyak sumpah, sumpahnya benar, tapi banyak sumpah gitu Pak, bumbui jual belinya, itu mungkin bisa membuat barangnya laku, tetapi Rasulullah sampaikan barang yang laku ini hartanya tidak berkah. Maka kita diminta oleh Allah untuk menjaga lafaz sumpah.
Wahfadzu aimanakum, jangan mudah-mudah dalam mengucapkan sumpah. Karena momentumnya Sumpah Pemuda gitu ya. Maka mari kita kembali berintrospeksi, pernahkah kita bersumpah atas nama Allah melaksanakan suatu hal? Kalau sudah pernah, mari kita rujuk lagi. Sumpah itu sudah dilakukan atau belum? Kalaulah dari sumpah kita yang sudah kita sumpahkan suatu ketika dulu misalkan, itu belum kita lakukan, kita lihat itu baik atau tidak. Kalau baik, segera dilaksanakan, mumpung masih ada umur. Tapi kalau ternyata sumpah itu sejatinya baik, tapi ternyata akhirnya kita tidak mampu, segera dikafaroi, Pak. Segera digugurkan tanggungannya di hadapan Allah. Puasa tiga hari. Wallahu a'lam bishawab. Dalam diskusi kami dulu adalah bagaimana hukum orang yang disumpah, tanda kutip mohon maaf, disumpah jabatan misalkan dengan menyebut nama Allah, kemudian dia tidak memenuhi sumpah jabatannya. Apa yang dia lakukan? Minimal dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia puasa 3 hari. Karena itu sumpah atas nama Allah, itu harus digugurkan kalau tidak dilaksanakan, supaya dia tidak tergantung dengan dosa melanggar sumpah. Kafarohnya boleh memberi makan, boleh memberi makan 10 orang miskin, boleh memberi pakaian 10 orang miskin, boleh membebaskan budak, atau kalau tiga-tiganya tidak mampu, silahkan puasa 3 hari berturut-turut dengan niat kafaratul yamin, menggugurkan sumpah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada topik kita. Di dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu semuanya bersumpah, mengikrarkan sumpah atas nama Allah atau tidak? Atas nama Allah atau tidak? Di dalam lafadznya tidak ada atas nama Allah. Kan lafadznya adalah kami putra-putri Indonesia, kan begitu ya. Jadi tidak ada di awalnya atas nama Allah, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah sumpah yang membawa konsekuensi syar'i. Kalau konsekuensi syar'i, di dalam syar'i sumpah itu dengan 3 lafadz, Pak. Yang pertama adalah wallahi, demi Allah. Billahi, demi Allah. Tallahi, demi Allah. Bahasa Indonesianya gampang, Pak. Satu saja, demi Allah. Tetapi di dalam lafadz bahasa Arab ada 3. Wawul qasam namanya, wallahi. Kemudian ba'ul qasam, billahi. Yang ketiga ta'ul qasam, tallahi. Nanti beliau yang lebih tahu nih, beliau masih kuliah sekarang. Kita sudah lama lewat itu. Ahruful qasam, huruf sumpah di dalam bahasa Arab ada 3. Wawu, ba dan ta. Wallahi, billahi, tallahi. Tapi kalau di dalam bahasa Indonesia jadi 1 saja, Pak. Demi Allah. Kalau sumpah sudah menyebut demi Allah, maka harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Apalagi tidak mengandung dosa atau sumpah yang mengandung unsur keburukan, harus dipenuhi. Kalau tidak, kafarah. Lantas bagaimana sumpah dengan selain Allah? Sumpah dengan selain Allah hukumnya haram. Sumpah dengan selain Allah hukumnya haram. Contohnya apa? Demi siapa? Demi fulan misalkan. Demi matahari misalkan. Demi, pokoknya selain Allah yang dijadikan sandaran sumpah tidak boleh. Haram hukumnya. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Itu pun bagian dari pengagungan Allah kepada makhluk itu. Demi masa. Wal asr, demi masa. Ada yang mengatakan demi waktu asar. Kalau Imam Syafi'i lebih merujuk itu, al-asr itu adalah masa. Asrun itu bagian dari putaran waktu, bukan waktu asarnya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya, kan begitu. Itu Allah boleh, tapi makhluknya kita sebagai hamba enggak boleh. Sumpah atas nama selain Allah haram. Tetapi sumpah atas nama Allah harus dipenuhi. Tetapi wanti-wantinya jangan banyak-banyak ngobrol sumpah. Orang yang banyak bersumpah itu di dalam mustalahat syar'i itu mewariskan kemunafikan. Kenapa? Karena orang yang banyak sumpah bisa jadi dia lupa dengan sumpahnya karena saking banyaknya. Maka kalau seorang muslim
Yang konsekuen dengan keimanannya, yaitu karakternya adalah sekali dia bersumpah atas nama Allah, dia penuhi. Dia penuhi. Sekali dia bersumpah atas nama Allah, dia penuhi. Maka moga-moga kita yang hadir di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga lisannya, dijaga hatinya, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa di dalam kebaikan, dan semoga kita yang hadir pada pagi yang berbahagia ini dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, untuk menjadi hamba-hamba yang istiqomah sampai akhir ajal nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Maka mari kita tutup kajian pada subuh yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga menjadi peringatan bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Astaghfiru minkum katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.